Hello students, welcome back in English lesson. Today we continue to learn in chapter 6. But before that, last meeting we have learned present continuous, past continuous and future continuous. And today we continue to learn unit 6, the new chapter. The topic is present perfect tense. Okay, have you done your homework? Yes, maybe you can respond yes I have or no I haven't. Have you done your homework? Is usually we listen in school at school ya. Biasanya kita sering dengar di sekolah when your teacher asks you, ketika guru bertanya, sudahkah kamu menyelesaikan PR-mu? Nah, kalimat have you done your homework ya, ini adalah salah satu contoh kalimat present perfect tense. Nah, what's on this chapter? Hari ini kita belajar apa? 1. Identify present perfect tense. And number 2, using present perfect tense. Yang pertama adalah mampu memahami apa itu tenses present perfect. Dan yang kedua, fungsi dari tenses present perfect. Present perfect tense, the function 1, unspecified time. The present perfect can be used to describe something in the past when we don't know when it happened or when it happened is not important. Nah, present perfect tense yang pertama fungsinya adalah untuk menyatakan suatu pekerjaan ya yang sudah dikerjakan di masa lalu tetapi tidak penting ya, tidak penting kapan itu terjadi, tidak penting waktunya. Nah, contohnya adalah I've traveled to Brazil. Aku sudah melakukan perjalanan ke Brazil. Ya sudah melakukan perjalanan, ya sudah gitu, nggak penting kapan terjadi, kapan itu tidak penting ya. Itu fungsi dari yang pertama. Oke. Function 2, started in the past, continues until now, and may or may not continue into the future. Artinya present perfect itu bisa juga digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang sudah dikerjakan, mungkin sedang berlangsung, masih berlangsung, dan mungkin juga akan masih dikerjakan atau mungkin tidak lagi dikerjakan di waktu yang akan datang. Paham ya? Oke, contohnya I've watched all my children since 1970. Aku sudah mengamati ya all my children. Mungkin ini adalah salah satu begitu ya judul ya. Sejak tahun 1970. Atau mungkin contoh lain seperti ini. I have studied English. I have studied English since 1985. Aku sudah belajar bahasa Inggris semenjak tahun 1985. Atau mungkin contoh lain, I have taught English in 1985. Aku sudah mengajar bahasa Inggris semenjak tahun 1985. Oke, jadi bisa jadi nanti sekarang saya sedang mengajar bahasa Inggris atau mungkin masih akan mengajar bahasa Inggris atau akan masih belajar bahasa Inggris. Jadi sudah dilakukan, masih berlangsung, dan mungkin akan masih berlangsung. Itu ya, got it? Oke, good. Oke, kita masuk ke form rumus ya. Rumusnya yang pertama adalah subject plus have or has plus verb 3. And the second is for negative, subject plus have not or has not, atau boleh disingkat dengan haven't or hasn't plus verb 3. Untuk negatif, interrogative, have plus has plus have the subject plus verb 3 plus interrogative ya plus question mark. Plus question mark ya. Oke, untuk penggunaan have, perhatikan penggunaan have. Have itu digunakan untuk subjek I, you, they, and we ya. And subjek has digunakan untuk subjek he, she, and it. Nah, kita lihat contohnya. I have watched. Ingat ya, untuk kata kerja past participle itu adalah kata kerja ketiga. Nah, kata kerja ketiga. Nah, yang sering salah untuk penggunaan present perfect adalah ketika menggunakan kata kerja ketiga. Jadi, Mem harap ya kamu banyak belajar tentang vocabulary. Pelajari tentang penggunaan kata kerja pertama, kedua, dan ketiga. Ya, kalau di kelas 9 minimal kamu harus sudah punya 100 kata kerja ya regular or irregular verbs ya.
Nah, seperti watch harusnya itu dari kata kerja watch menjadi watch ya, penambahan ed untuk regular. And write ya menjadi written ya, atau take menjadi taken, see menjadi seen, go menjadi gone ya. I have written ya, kita kasih contoh yang kedua. I have written the letter since yesterday. Since yesterday ya, aku sudah menulis surat itu sejak kemarin ya. Jadi ada penggunaan kata since ya, sejak. Oke, kemudian penggunaan has, contohnya she has gone to school ya since at 7 o'clock ya. Dia sudah pergi ke sekolah sejak pukul 7 tadi ya. Itu salah satu contohnya. Oke. Nah, remember, for present perfect ada yang namanya time signal atau keterangan waktu. Atau mungkin ciri dari present perfect kita kenal dengan yang namanya time signal. Oke, time signal yang pertama ada ever ya, artinya pernah. Kemudian never ya, artinya lawan kata dari tidak pernah ya. And next already, and then not ya, and then not yet ya, maksudnya artinya belum ya, biasa digunakan untuk negatif. Kemudian ya ada still ya, still artinya masih. Kemudian just ya, baru saja. For selama. Kemudian since sejak. Nah, dari time signal inilah bisa kita buat keterangan waktu kapan terjadi kalimat untuk present perfect. Oke, check it out the exercise. Kita lihat dulu contohnya ya. Nah, untuk contoh yang pertama, the woman bla 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 in Egypt for 5 years. Untuk kalimat ini kita pakai kata kerja stay. Kira-kira apa ya jawabannya? Can you guess? Ya, perhatikan penggunaan subject. Oke. Nah, perhatikan subject ya, woman ya. Itu artinya perempuan yang jumlahnya satu ya, singular. So, kita harus pakai has atau have? Yes, right. Kita harus pakai has. Ya. Kemudian ingat, ubah menjadi kata kerja stay menjadi kata kerja ketiga, menjadi stayed. Oke, seperti itu. Oke, maaf ya kalau tulisannya seperti itu ya. Oke, number 2. Bla bla bla, the students bla 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 their homework since this morning. Sudah pasti ini kalimat interrogatif. Nah, untuk kalimat interrogatif kita gunakan have has di awal ya. Nah, tapi sebelumnya kita perhatikan dulu subjeknya. Oke, ada penggunaan s di subjek ini ya, the students, artinya plural ya, plural nouns. Jadi kita harus pakai have atau has. Oke, good. Ya, kita pakai have. Oke. Have the student bla bla bla. Nah, do ini kita ubah menjadi bentuk ketiga menjadi done. Oke. Ya. Oke, number 3. The man. Ya, the man. Oke, the man. Man, kita harus perhatikan ya penggunaan have atau has. Nah, di sini juga sering salah karena kita tidak memperhatikan subjek singular atau plural. Man itu adalah plural dari man ya. Jadi harus kita pakai have ya. Ya, have. The man have that actor in, kata kerja yang dipakai adalah see. Kita harus tahu see itu harus diubah menjadi apa, nak? Oke, good. Menjadi seen ya. Jadi have seen. Oke, itu contoh nomor 3. And then number 4, the boys. Oke, perhatikan boys. Ini ada s berarti plural. Maka kita harus pakai apa? Iya, kita pakai have. Ya, have. Have all the soda in refrigerator. So, kata kerja yang diminta adalah not, berarti negatif. Ingat, boleh kita singkat menjadi haven't, ya. Haven't. Oke, jangan lupa tambah kata kerja ketiga drink menjadi drunk. Oke, seperti itu dia penjelasannya untuk latihan kali ini. Oke, that's all about the explanation, ya. I hope you understood about the topic about present perfect tense. Okay, thank you for your attention. See you and bye-bye.